Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita sholat duhur berjamaah. Semoga sholat duhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh ahlul bait, seluruh keluarganya, para sahabatnya dan semua yang mengikuti mereka hingga yaumil kiamah. Temanya apa nih temanya nih? Ajaran tasawuf di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan kepada kita beberapa hal. Kita sekarang di abad ke-15 Hijriah. Rasul abad pertama Hijriah. Berarti antara orang kebun jeruk sama Rasulullah ada berapa abad nih? 14 abad. Antara orang kebun jeruk sama Rasulullah ada berapa generasi? 28. Ini jauh apa dekat nih? Jauh apa dekat? Oke. Sekarang di sini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita. Pertanyaannya, 28 generasi ini siapa? Kira-kira bisa enggak akal sehat kita nerima kalau orang abad ke-15 bilang saya ikut Rasulullah secara langsung? Bisa diterima enggak? Bisa diterima enggak? Kalau ada yang bilang bisa diterima ngacung. Kalau ada orang kebun jeruk bilang saya ikut Rasulullah, langsung ikut Rasulullah, langsung ikut sahabat, bisa diterima enggak pakai akal sehat? Nah, pertanyaannya kan begini, ini siapa? 28 generasi ini siapa? Gitu kan. Gak mungkin lah ada orang zaman sekarang mau mengikuti Rasul tapi mengabaikan yang 28 ini. Baik. Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita Al-Quran, meninggalkan kepada kita As-Sunnah, meninggalkan kepada kita sahabat, meninggalkan kepada kita keluarganya. Oke. Jadi peninggalan Nabi ini bukan cuma Quran Sunnah doang, tapi ada sahabat dan keluarga Nabi yang ditinggalkan. Nah, Al-Quran dan Sunnah itu adalah teks yang menjelaskan Al-Quran adalah sunnah Rasulullah. Otomatis yang lebih tahu Rasulullah adalah sahabatnya, yang lebih tahu Rasulullah adalah keluarganya, yang sama-sama hidup pada abad pertama Hijri. Oke. Maka kalau ada orang mengatakan saya ikut Quran dan Sunnah, pertanyaannya jalur mana? Anda pengen ke kebun jeruk misalkan, dari Tangerang. Pasti ada jalurnya. Mau pergi ke Surabaya, pasti ada jalurnya. Enggak mungkin enggak ada jalurnya. Dari Al-Quran, Sunnah, sahabat dan keluarga Nabi ini juga mengerucut. Jadi agama Islam itu dibagi menjadi 3 cabang ilmu. Yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Ini namanya apa? Menu agama Islam. Ini 3 ini menu agama Islam. Anda pede berislam kalau Anda tahu menunya. Tapi Anda sendiri kalau nggak tahu menunya bingung Anda ditanya sama orang Islam itu apa? Anda bingung, ngeblank. Islam itu apa? Ini Islam. Akidah, fikih, tasawuf. Oke, apa sih isi akidah ini? Pertama membahas tentang Allah, kedua membahas tentang para nabi dan rasul, yang ketiga membahas tentang sam'iyat.
Sam'iyat ini sesuatu yang nggak bisa didapatkan informasinya melainkan melalui Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Oke. Contohnya sam'iyat, surga, neraka. Contohnya sam'iyat, kiamat, beserta tanda kecil yang udah keluar, tanda kecil yang udah keluar dan akan berlanjut, tanda besar. Dajjal, Imam Mahdi, surga, neraka, mizan, mahsyar, sirat, haud, semuanya. Arasatul jannah, ya begitu dah pokoknya. Ini semuanya sam'iyat. Ini akidah. Akidah ini juga diwariskan oleh Nabi SAW kepada sahabat dan keluarganya. Maka ada figur-figur nih dari 28 generasi kita ini yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW di dalam masalah akidah. Fikih, belajar apa? Ya secara umum nih fikih itu belajar 3 pokok. 1 ibadah. Ibadah apa aja? Syahadat. Apalagi sholat, puasa, zakat, haji. Oke. Kedua muamalat. Muamalat ini macam-macam. Jual beli, gadai, kemudian ya hutang piutang, waris. Ini masalah muamalah. Terakhir jinayah. Jinayah ini hukum pidana, pembunuhan, ya pencurian, perzinahan dan lain sebagainya masuk sini. Oke. Ini cabangnya ada 2 juta masalah. Kebayang nggak? Ada orang ngurusin 2 juta masalah ini. Jadi ini sains. Kita punya agama ini bukan sholat makan tidur. Ada orang-orang yang khidmah untuk agama ini. Biar agama ini tetap terjaga. Nggak ada terjadi penyimpangan dan kesesatan. Habis harta, habis tenaga, habis pikiran mereka itu. Baik. Nah yang ketiga ilmu tasawuf. Apa isinya tasawuf? Taubat. Apalagi ikhlas, apalagi jujur, apalagi khauf atau takut, apalagi harap, apalagi khusyuk, apalagi tawakal, apalagi tawadu, dan lain seterusnya. Nah, this is your menu. Ini menu Anda. Jadi you have to spend some times to actually learn about your religion. Harus belajar kita itu. Waktu kita harus ada belajar buat agama. Kalau kita diem aja nggak bisa. Nah, pertanyaannya kan, dari kita ke Rasul ini kan banyak waktu rentangnya itu. Akidah ini ada imamnya. Untuk apa? Untuk identifikasi. Untuk identifikasi jalur. Untuk identifikasi jalur sampai kepada Rasul. Bukan artinya imam-imam ini nyimpang, bukan. Identifikasi sama yang lain gitu aja. Fikih, itu juga ada imam-imamnya. Tasawuf, itu juga ada imam-imamnya. Sampai kepada Rasul, nyambung. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi, membedakan yang asli sama yang KW. Dan Nabi itu sudah mengatakan, lan tajtami atau la tajtami ummati ala dhalalah. La tajtami ummati ala dhalalah. Hadis Ibnu Majah. Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Mayoritas umat Rasul ini dijamin gak akan tersesat. Sekarang begini, kalau Nabi bilang, ummati syatru ahlil jannah, umatku separuh ahli surga. Nah, kira-kira umat Islam tuh banyak yang masuk neraka atau masuk surga? Masuk neraka masuk surga? Berarti apa? Indikatornya apa? Mayoritas.
Gak usah pusing-pusing, ikutin aja kelompok mayoritas, selamat. Itu jaminan Rasul. Nah sekarang kita mau lihat, untuk sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pertama di dalam ilmu fikih dulu deh.